Biar pujian ini Tuhan boleh jadi rema dalam hidup kami. Dalam apapun musim kehidupan kami tetap boleh mengingat Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu baik buat kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada masing-masing kami pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya ada pewahyuan yang baru, ada penyegaran dari Tuhan yang Tuhan lepaskan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau belajar, datang dengan spirit yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan semua umat Tuhan yang bersuka cita sama-sama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Wow, thank you Praise and Worship Team. Kita semua pasti diberkati. Saudara, harusnya hari ini saya yang mau sharing, tapi Pastor Ruli akan berangkat untuk mengantar anaknya yang bungsu, tapi ini bukan anak yang hilang. Tapi ini anaknya yang bungsu, harusnya berangkat tanggal 17 kemarin. Tapi satu dan lain hal, keberangkatan ditunda dan saya bilang, wah ini udah mau pergi lama, lebih baik kenapa kita nggak mendengarkan dulu Pastor Ruli untuk sharing apa yang Tuhan taruh di hatinya, ya. Sebab beliau akan pergi untuk beberapa saat setelah ini, sampai bulan depan baru kembali. Tanpa panjang lebar, Pastor Ruli silakan. Lagu pujian yang barusan itu nyentuh saya luar biasa. Dan memang tepat sekali, persis sama dengan tema yang dipercayakan kepada saya hari ini. Bagaimana kita deal, bagaimana kita berurusan dengan stres. Bagaimana kita berurusan dengan kondisi yang tidak mengenakan. Dari awal, tapi saya mau bilang, bahwa stres itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang harus dinikmatin dengan tenang, yang harus dinikmatin bahkan dengan rasa nyaman. Ingat, kalau kita lagi di dalam stres, justru pertama-tama yang harus kita ingat adalah bahwa ada positive note. Coba kita putar lagunya Queen, Under Pressure. Stres harus begini. Lihat. Stres itu harus dihadapi dengan sukacita sebetulnya. Nah, nanti saya akan jelasin bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Dr. Philip Hopley jelaskan dalam TEDx Moorgate, dia bilang bahwa stres adalah suatu faktor yang diperlukan oleh seorang olahragawan untuk bisa nyampe kepada target yang dia perluin. Stres yang hebat itu akan nimbulin suatu fenomena di dalam pikiran kita yang disebut dengan mindfold. Mindfold ini akan nyebabin seorang atlet atau seorang yang lagi dalam stres yang luar biasa justru akan punya tunnel vision. Dia justru punya cara pandang yang sangat sempit terhadap objek yang dia tuju. Karena sangat sempit terhadap objek itu, dia akan terpacu, justru makin terpacu untuk bisa berhasil. Karena ada mindful yang dihasilin oleh stres. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan autonomic nervous system. Gara-gara ini saya jadi belajar. Ada dokter Bel Palwa namanya. Dia kasih penelitiannya. Dia bilang begini. Ketika orang stres, untuk membentuk mindfold itu, badan kita ada mekanisme yang disebut dengan autonomic nervous system. Autonomic nervous system ini adalah seperti mesin balap yang digas di otak kita. Otak kita RPM-nya naik tinggi, kencang.
keluar kortisol, keluar adrenalin, akhirnya badan mampu bikin sesuatu yang sebetulnya dia nggak mampu. Ada atlet yang harus lompat jauh, dia lompat jauh, buas, bisa rekor dunia. Karena ada autonomous nervous system. Nah, autonomous nervous system ini dengan segala macam kortisolnya, dengan segala macam adrenalinnya, itu sesuatu yang kita butuhin. Harus ada di dalam hidup kita untuk bisa bawa kita kepada sukses. Harus ada. Tapi kalau stres itu nggak berhenti-berhenti, mungkin karena persoalan hidup, ngerasa diremehin, dikecewain, marah, ambisi yang nggak selesai-selesai, dan macam-macam hal lain dalam hidup ini. Waktu kita ngelihat sekeliling kita ini kok bisa begini sih, kok aneh sih, kok nggak seharusnya sih, gitu. Begitu ada stres yang terus-terusan seperti itu, bayangin nggak apa yang terjadi? RPM kita tinggi terus nih. Wah, gitu. Akibatnya itu segala macam kortisol, segala macam adrenalin nggak turun-turun. Seolah-olah mesin yang di dalam kepala kita itu digas terus gitu. Dan gasnya macet di situ. Nggak ada remnya. Wah, kalau itu yang terjadi, segala macam penyakit, jantungan iya, diabetes iya, kanker juga iya, macam-macam penyakit yang timbul. Nah, kita ini adalah orang-orang yang dalam perjuangan, kita ini dalam perlombaan. Ada perlombaan yang lagi kita ikutin, yang membawa kita di ujungnya sini sebagai duta besar Allah. Untuk sampai ke situ, guess what? Tuhan biarin kita untuk masuk ke dalam stres itu. Supaya tujuan kita terarah kepada satu titik, kita kepingin menjadi duta besar Allah. RPM gitu memang naik nih. Gara-gara persoalan yang banyak, naik. Tapi itu perlu. Saya ingetin bahwa kita ada dalam perlombaan. Tiap-tiap orang, kata Paulus dalam 1 Korintus 9:25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita semua, menguasai dirinya dalam segala hal. Memang kortisolnya naik, adrenalinnya naik, tapi kita harus menguasai itu. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Orang-orang yang bertanding di dalam dunia yang sementara ini, menguasai segala sesuatunya supaya dia bisa menang. Apalagi kita. Stres itu pun harus di-manage. Pertama tadi manage dengan gimana? Deng 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 deng. Deng 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 deng. Bawa happy dulu. Jangan gara-gara kita stres kita dengar lagu-lagu yang melo-melo yang ditinggal kekasih. Ya, mati kita. Selesai kita kalau kayak gitu caranya. Relax dulu, relax. Bikin note yang positif. Oke? Kita butuh stres itu, tapi jangan bikin stres itu sebagai downer yang bawa kita terus ke bawah. Justru kita harus manage supaya stres itu menjadi positive note. Sesuatu yang bisa dengan relax, dengan baik kita hadapi. Nah, kenapa orang harus ngerasain stres? Pertama tadi, jelas kita tujuannya adalah untuk menjadi duta-duta besar Allah. Jelas. Berlian nggak akan pernah jadi berlian kalau dia nggak dibiarin tertekan dalam panas bumi selama ribuan tahun. Nggak ada berlian. Berlian harus dipres begitu hebat. Demikian juga dalam pembentukan kita sebagai duta besar. Of course, harus ada stres. Tapi kalau gerejanya gereja palsu, maka segala macam stres itu cukup diselesaikan dengan cara seperti di layar. Apapun urusannya adalah mengenai pelepasan kehancuran, kasih urapan. Pelepasan kemalasan, urapan anti malas. Coba tolong dibaca di depan. Kan begitu urusannya. Tapi kalau begini penyelesaiannya,
Maka stres itu sesuatu yang harus dihalau dong. Padahal stres itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk ngebawa kita menjadi duta besar loh. Kok penyelesaiannya begini? Urap, egois, hobi bertengkar. Urapannya? Itu dia obatnya. Urapan kerukunan rumah tangga. Di sini, di Lifehouse, kita belajar Bapak Ibu, bahwa kita sedang dipersiapkan menjadi duta besar Allah. Katakan amin. Di sini kita sedang dibentuk menjadi manusia yang baru. Katakan amin. Bukan cuma sekedar di-upgrade. Mengenai kutuk gimana? Kutuk sudah selesai di kayu salib. Nggak ada lagi kutuk bagi orang percaya. Beres, selesai. Karena itu memang tadi kita pantas untuk nyanyi. Ku nyanyi, Hosana. Waduh, bagus banget lagu itu. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Benar. Karena kita udah dilepasin. Nggak ada lagi anugerah, nggak ada lagi usaha yang harus kita buat untuk melepas kutuk. Udah beres. Tapi keselamatan yang dari Tuhan itu, sekalipun dia gratis, tidak murahan. Nggak murahan. Pembentukannya itu keras. Dihajar untuk menjadi duta besarnya itu luar biasa memang caranya. Nah, pembentukan ini yang sering banget secara nggak sengaja, secara nggak sadar, ditolak sama orang. Kalau ditanya dari antara kita semua, seberapa banyak dari kita yang kepengen menjadi serupa seperti Kristus? Tunjuk jari semua kita. Tapi banyak orang lupa bahwa ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus juga jalanin dolorosa, bukan? Iya kan? Memang keselamatan Tuhan itu gratis. Tapi dolorosanya harus dijalanin. Memang keselamatannya gratis, tapi tidak murahan. Banyak orang yang seperti Paulus, pengen seperti Paulus, banyak banget. Tapi jangan lupa loh, Paulus ngalamin banyak masalah, nanti kita omongin. Banyak orang yang gak mau masuk dalam masalahnya itu. Kita mau jadi duta besarnya, tapi gak mau ngelewatin pembentukannya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, Tuhan bilang, jangan khawatir. Kalau aku mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam stres, dalam pembentukan, aku juga menyediakan jalan keluar kok. Dan itu udah ada di dalam kamu. Hebat ya. Sebelum Tuhan minta kita untuk keluar dari stres itu, Tuhan udah sediain dulu peralatannya dalam kita. Nah, tadi kita udah tahu soal autonomous nervous system. Itu yang bikin RPM kita tinggi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya nurunin RPM itu, ya kan? Supaya kita jadi tenang. Ada, Tuhan udah sediain di dalam hidup kita. Namanya disebut vagus nervous. Vagus nervous, seperti Las Vegas. Vagus nervous. Vagus nervous ini nyebabin otak kita jadi slow. Waktu otak kita jadi slow, semua anggota badan kita, internal organ kita, semuanya jadi slow. Dr. Bal Palwa yang tadi saya kutip itu, dia ngalamin persoalan yang berat banget. Beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun sih udah, dia baru ngelahirin anaknya yang ketiga, dia bilang. 2 anaknya perempuan, anak yang ketiga ini laki-laki. Bayi yang sehat, bayi yang keren. Setelah lewat perawatan di rumah sakit,
Dia kepengen banget cepat-cepat bawa anaknya pulang. Kebayang dia kepengen temuin sama anak-anaknya yang perempuan-perempuan gitu loh. Udah dia masuk ke mobil, dia nyetir, normal-normal, jalan pulang. Nggak bikin salah apa-apa. Tiba-tiba mobilnya ditabrak dari samping, mobilnya mental, masuk ke jalur sebelah, ditabrak lagi dari depan, dia bilang, itu ya, di dalam matanya tuh kayak splas, cahaya sana, cahaya sini. Tiba-tiba dia dengar seorang manggil, "Ma'am, what's your name? Berapa umurmu? Siapa engkau?" Gitu-gitu, ditanya-tanya begitu, dia bingung. Habis itu dia black out. Waktu dia sadar, anaknya yang ketiga ini meninggal. Badannya remuk di mana-mana, persoalan di leher, persoalan di banyak tempat. Dia berobat, nggak sembuh-sembuh. 7 tahun dia terus-terusan berobat, nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya dia nemuin bahwa ada suatu penelitian di Harvard University yang disebut dengan Body Mind Course. Diselenggarain di Harvard University. Dia pergi dari kotanya di Vancouver ke Massachusetts. Dia belajar tentang Body and Mind Course. Saya juga pelajarin mengenai ini. Pengampu pendidikannya namanya Dr. Branson. Saya pelajarin. Dia bilang gini, ternyata si Dr. Palwa ini persoalannya adalah sejak dia kecelakaan tadi itu, RPM-nya tinggi terus. Dia stres terus. Kayak diinjek gas pedalnya itu, nggak direm-rem. Ya nggak sembuh-sembuh lah. Mau dikasih obat apapun nggak sembuh-sembuh lah. Dr. Branson bilang, aktifin vagus system itu, vagus nervous itu. Kalau itu aktif, akan ada cooling down, akan ada penyembuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ngaktifin vagus nervous itu? Apa namanya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Vagus nervous. Gimana caranya? Begini. Istilahnya adalah melakukan meditasi. Tapi saya nggak lagi bicara meditasi yang magis-magis, yang di gua-gua, enggak. Apa sih yang dimaksud dengan meditasi? Meditasi itu adalah perawatan dengan nama perawatan BMW. Bukan BMW mobil. Tapi breathe, mind, words. Apa? 1, breathe, nafas. Ulang, 1, 2, 3. Breathe. Kedua, mind, pikiran. Ketiga, words. Waktu kita nafas, perhatiin ini. Kita pelajarin sama-sama yuk. Nafas. Waktu kita lagi stres, kita harus tarik nafas. Tahu nggak gimana cara tarik nafas waktu kita lagi stres? Kasih nafas dulu. Bukan. Untuk nenangin kita dalam treatment, filosofinya adalah give yourself. Kasih yang paling penting dalam hidup kita. Apa? Nafas kita. Di kesempatan yang lalu saya bilang apa? Yang paling penting dalam hidup kita apa? Waktu kita. Coba kita praktekin. Buang nafas dulu. Baru tarik nafas. Berhenti egois. Berhenti mikirin diri sendiri. Give yourself, give your time, give your breath. Give. Then, tarik nafas. Di dalam pikiran kita, tenangin. Ini yang makanya di dalam Mazmur, banyak banget pujian-pujian yang dibuat oleh misalnya Daud. Untuk nenangin pikirannya. Ada juga lagu-lagu yang kita bisa dengerin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Terus gimana? Dan tetap
Ayo kita nyanyi satu dari depan deh, yuk. 1, 2, 3, ayo Ki, bantuin. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku di dalam setiap saat, di dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tarikan nafas kita, Tuhan ada di situ. Coba rasain gak itu? Kalau kita bikin itu, kita tarik nafas, kita dengerin kata-kata Tuhan, kita dengerin nyanyian pujian, kita kasih waktu buat Tuhan. Dan bagian dalam treatment itu adalah perhatiin sekelilingmu. Itu penting. Dalam kesulitan, di dalam persoalan, di dalam semua masalah yang kita hadapi, diam, tarik nafas, dengar kalimat-kalimat Tuhan, tapi perhatikan sekelilingmu. Dengan sadar, perhatiin sekelilingmu. Bukan kita lagi, it's not you. Perhatiin sekelilingmu. Buka mata hati kita, lihat persoalan orang lain. Stop thinking about you. Kasih nafas, perhatiin sekelilingmu. Itulah yang disebut dengan breathe, mind, and word. Perhatiin orang lain. Perhatiin. Jangan-jangan di sekelilingmu ada binatang kecil yang butuh perhatian. Segitu hebatnya loh firman Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang bilang gini, perhatiin burung yang lagi ngasih makan anak-anaknya. Perhatiin binatang-binatang kecil di sekelilingmu. Ini yang banyak orang hari ini gak peduli. Makanya alam jadi kacau balau. Tapi ada segini banyak orang-orang di Lifehouse, ada berapa orang nih? Duta-duta besar Allah. Mulailah dari kita, jangan tunjuk orang, jangan tunggu orang lain. Mulai dari kita. Binatang kecil kita perhatiin. Kalau binatang kecil aja kita perhatiin, pasti anak kita perhatiin. Katakan amin. Banyak bapak yang cuma jadi bapak. Cuma ngasih duit. Di sini nggak ada. Di pedalaman Singapura banyak. Jangan begitu dong. Anak perlu ditegur. Perlu digampar juga kadang-kadang. Iya bang, iya Bi. Tapi juga perlu dirangkul bukan? Keluarga besar kita, istri, teman, sejawat. Nah, perhatiin ya. Bahkan firman Tuhan, di zaman mula-mula banget, sebelum seorang Kain bikin salah, sebelum Kain bikin dosa, firman Tuhan gak galak. Firman Tuhan gak bilang, kalau kamu bikin itu, kamu masuk neraka. Gak ada begitu. Tapi yang Tuhan bilang, ketika Kain stres, karena persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Stres nih. Under pressure dia. Ketika Tuhan lihat bahwa Kain stres. Waktu kortisol naik. Adrenalin naik. Mukanya muram dan tertunduk. Apa pesan Tuhan kepada Kain? Kita baca. Kejadian 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa muka muram? Kebanyakan kortisol. Apakah mukamu tidak akan berseri? Baca. 1, 2, 3. Berseri kalau apa? Jika engkau berbuat baik. Makanya tadi saya bilang, ketika kita dalam stres, kita dalam masalah, perhatikan sekelilingmu. Perhatiin kebutuhan orang lain. Stop
thinking about yourself. The world does not evolve around you. Perhatiin sekelilingmu, dunia nggak berpusat pada kita. Memang kita punya banyak masalah, tapi banyak orang lain yang Tuhan percayakan kepada kita untuk diperhatikan. Apakah mukamu tidak akan berseri ketika engkau berbuat baik? Perbuatan baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, mukamu akan semakin ketekuk. Engkau akan semakin marah. Kau bakalan jadi kacau, nggak bisa mikir. Dor! Masuk, Tansus, Makobrimob. Kalau aja Irjen itu ingat. Pesan Tuhan kepada Kain yang datang dengan lembut. Kain, kenapa mukamu muram? Kamu udah kebanyakan marah, kalau kayak gitu kamu kebanyakan marah. Memang stres itu penting, betul. Stres itu juga yang buat dia jadi irjen. Hebat orangnya. Tapi kalau stres itu nggak di-manage, kalau dibiarin, dia akan menguasai hidupmu. Dia akan bikin mukamu nggak berseri lagi. Mukamu tertunduk. Padahal Tuhan udah kasih penolongnya, penawarnya. Perbuatan baik. Perbuatan baik akan menghasilkan zat apa Bapak Ibu? Masih ingat? Oksitosin. Oksitosin akan bikin kita happy. Perbuatan baik. Suatu hari nanti kita akan bicara tentang apa sih perbuatan baik. Itu juga kita harus ngerti apa yang dimaksud dengan perbuatan baik. Nah, kalau kita berbuat baik, vagus nervousnya kerja, autonomous nervous systemnya turun, RPM kita turun, kortisol kita turun, adrenalin kita turun. Outcome-nya beda, hasilnya beda. Kalau Kain nggak turunin, dia bunuh adiknya. Sekarang lihat ya, dalam Alkitab, Abraham nggak kurang-kurang berbuat baik. Saya rada lamaan dikit daripada biasanya, nggak apa-apa ya. Kita nggak ketemu lumayan lama nih soalnya nih. Jadi saya bakalan kangen. Abraham nggak kurang-kurang dalam perbuatan baik. Sampai suatu hari ketika istrinya Sarah meninggal. Di Kejadian 23 dijelasin. Kejadian 23 ayatnya yang keempat. Istrinya meninggal. Perlu dikuburin. Tapi pada saat itu Abraham ada di tanah orang Kanaan. Abraham bilang begini kepada orang-orang Het di Kanaan. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati. Nah, Sarah meninggal di tanah Kanaan, di tanahnya orang Het. Gak bisa dikuburin di situ. Ini seperti hari ini kita ke pemakaman umum mau minta dikuburin di tanahnya orang sebelah, ditolak. Gak boleh, gak bisa aja. Wah, tapi karena Abraham ini memang keren. Lihat jawaban orang Het, 23 ayat yang ke-6. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Pilih kuburan mana yang mau dipakai, tanah yang mana yang mau dipakai. Suatu hari nanti, nggak tahu kapan, kita akan mati. Pada saat kita mati, mungkin karena siapa kita, banyak yang nganter. Banyak yang kenal kita, banyak yang nganter. Tapi banyak yang nangis nggak? Banyak yang keinget nggak sama apa yang baik yang kita buat? Apa yang udah kita kerjain untuk orang lain? Bantu pendidikan? Kita ngapain? Apa yang udah kita kerjain buat orang? Gereja kita ini, Lifehouse, bikin macam-macam program untuk bisa bikin baik untuk orang lain. Sadarkah Bapak Ibu,
bahwa kita punya sekolah teologi. Gereja kita yang segini kecil, tapi kita punya sekolah teologi. Tahu nggak berapa peserta kita di sekolah teologi kita? 720-an. 720 orang yang kita didik gratis. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. 720 orang kita didik gratis. Teologi. Pengajar-pengajarnya dokter-dokter dari kalangan sendiri, juga dari kalangan orang lain. Semuanya datang sukacita ikut ngajar tanpa dibayar. Coba. Waktu orang ngumpulin pembelajar dengan cara yang susah payah, Tuhan kirimin 720 orang buat kita didik. Kita didik online, kita bangun sarananya online. Semuanya jadi gampang. Untuk meditasi, Bapak Ibu sadarkah bahwa kita juga udah nyiapin wadahnya? Dari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 5, kita bikin doa pagi. Sekolah pendidikan kita, sekolah teologi kita namanya shmalifeclass.com. Kalau untuk doa paginya namanya Deeper Every Morning. Ibu Kiki ini adalah WL-nya setiap pagi setia dari Senin sampai Jumat. Anaknya kadang-kadang di sebelahnya. Ya, kasih kemuliaan buat Tuhan. Anaknya di sebelahnya bangun pagi-pagi masih ngantuk, tapi ikut nyanyi. Tenanglah kini, anak kecil ikutan. Saya undang Bapak Ibu untuk ikut dalam doa pagi kita. Deeper Every Morning. Cari di Facebook, ketemu Deeper Every Morning. Nah, mengenai kebaikan. Bukan cuma Abraham yang bisa bikin baik. Semua orang bisa bikin baik. Semua orang bisa bikin baik. Tua, muda, laki, perempuan, semua orang bisa bikin baik. Kita lihat video ini. Anak kecil kepikiran banget untuk bikin yang baik-baik. Dan yang membanggakan adalah anak kecil nama Tony ini yang kepingin bikin baik kepada orang yang kerja di restoran itu adalah jemaat kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Anak kecil loh kepikiran begitu. Nah, kenapa kita nggak lihat-lihat yang kayak begini? Dalam stres kita tarik nafas, lepas nafas. Sekeliling kita lihat, apakah kita udah ninggalin sejarah yang bagus untuk anak-anak kita? Udahkah kita didik anak kita dari kecil untuk bisa berbuat baik untuk orang lain? Apakah kekristenan kita cuma sekedar mengenai diri kita? Kalau itu kita lakuin, hasilnya pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Nah, saya akhiri di sini. Kalau dulu Allah memampukan Abraham untuk bisa bikin baik. Di tengah-tengah banyak persoalan, dia tetap orang baik. Kalau dia mampukan Paulus untuk begitu fokus berbuat baik kepada orang lain, ngelewatin banyak banget masalah, ia juga akan memampukan kita sekarang. Dia juga akan memampukan kita sekarang. Dia akan memampukan kita untuk menjadi duta-duta besar Allah yang luar biasa. Tugas kita adalah melakukan kontrol, manajemen terhadap stres yang baik, dan pengetahuan yang kita baru saja terima hari ini bisa kita terapin untuk kontrol stres yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.